Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Kan Muzaki, boleh pimpin temannya untuk berdoa ya, Nak? Ya, Bu. Oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan panggil Muzaki Raffi Firdaus. Hadir, Bu. Oke, akan belajar mengenai tema pahlawanku, subtema perjuangan para pahlawan. Pembelajaran pertama dan mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah ilmu pengetahuan, ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi 5 sifat-sifat cahaya dengan benar. Tahapan kegiatannya yang pertama, nanti Ibu akan berikan kalian gambar, kemudian nanti kita akan bertanya jawab mengenai gambar tersebut. Ini gambar apa ya? Kalian bisa lihat ini gambar apa, Nak? Gambar anak bercermin, ini adalah gambar anak SD atau anak sekolah sedang bercermin. Kemudian gambar kedua ini gambar apa? Gambar pelangi, ya. Jadi kira-kira kita hari ini belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? sifat cahaya. Hari ini akan belajar tentang cahaya atau sifat-sifat cahaya. Kita akan belajar mengenai tema pahlawanku. Subtema yang akan kita pelajari mengenai perjuangan para pahlawan. Pembelajaran pertama, mata pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian akan mengidentifikasi 5 contoh peristiwa mengenai sifat-sifat cahaya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, setelah mempelajari sifat-sifat cahaya, kalian mampu untuk menarik kesimpulan laporan hasil percobaan salah satu sifat cahaya menggunakan kosakata baku dengan tepat. Kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya, kalian harus tahu dulu apa pengertian cahaya. Ada yang tahu tidak pengertian cahaya? Kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya, kalian belum tahu ya. Nah, nih, cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Itu adalah cahaya. Ya. Nah, setelah itu, selain kita harus tahu pengertian cahaya, kita harus tahu dulu sesuatu yang bersinar. Berarti kita harus tahu sumber-sumber cahaya. Apa sih pengertian sumber cahaya? Nah, sumber cahaya adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya. Sumber-sumber cahaya antara lain matahari, lampu, api, itu sumber-sumber cahaya. Yang lain apa lagi? Ada yang tahu? Selain Ibu sebutkan matahari, lampu, api, apa lagi? Lilin. Nah, kita akan belajar mengenai jenis-jenis cahaya. Jenis-jenis cahaya itu ada 2. Yang pertama ada cahaya tampak. Yang kedua ada cahaya tidak tampak. Nah, kira-kira cahaya tampak itu cahaya apa ya? Cahaya dapat dilihat oleh mata. Itu adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata secara langsung. Nah, contohnya nih. Ini cahaya apa? Lampu. Cahaya lampu. Satu lagi, cahaya tidak tampak. Berarti cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Contohnya, sinar apa ini? Sinar Biasanya sinar-sinar tersebut ini kita dapat lihat di bidang-bidang kesehatan. Jadi memang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, ya. Bisanya itu menggunakan alat tertentu.
Nah, kita lanjut ya, Nak. Coba dibaca, Abdan. Apa ini, Nak? Cahaya merambat lurus. Oke, yang kedua, Muzaki. Cahaya menembus benda bening. Oke, selanjutnya yang terakhir, Syawal. Cahaya dapat diuraikan. Oke, selanjutnya yang terakhir, Syawal. Cahaya merambat lurus. Oke, nah, cahaya merambat lurus artinya berkas cahaya itu merambatnya lurus, ya. Pada saat Ibu sedang presentasi gunakan proyektor, ya, gunakan proyektor. Ini cahayanya sampai ke dinding. Nah, oke. Tadi kalian sudah lihat mengenai video salah satu sifat cahaya. Tadi tidak ada suaranya ya? Tidak, Bu. Tapi kalian tahu ya, tadi sudah ada gambarnya ya? Ya, Bu. Nah, tadi yang disediakan apa, Nak? Gelas, terus? Center, terus? Papan tulis. Papan tulis. Cahaya yang dijelaskan di sini itu adalah cahaya dapat menembus benda bening. Jadi gambarnya yang ini sebenarnya, Nak. Benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah gelas, kaca, akuarium, dan kaca jendela. Benda gelap yang dikenai cahaya tidak akan diteruskan, tetapi dia akan membentuk apa? Bayangan. Membentuk bayangan. Oke, tadi terlihat ya? Iya. Nah, kira-kira tadi salah satu sifat cahaya yang mana ya yang Ibu praktekkan tadi? Cahaya. Cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya tadi apa ya yang Ibu siapkan? Senter, terus ada kaca, terus ada kardus. Wisnu. Cahaya dapat dipantulkan melalui benda-benda yang memiliki permukaan mengilap. Contohnya yaitu air dan cermin. Iya, jadi cahaya itu dapat dipantulkan melalui benda-benda yang memiliki permukaan mengkilap. Ya, Syakban. Pemantulan teratur adalah jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengilap. Pemantulan teratur dan juga pemantulan baur. Ini permukaannya rata, ya. Ini cahaya yang datang, ini kemudian berkas cahayanya. Nah, ini namanya pemantulan teratur. Nah, sedangkan ini disebut pemantulan baur atau tidak teratur. Kenapa? Kenapa? Karena permukaannya kasar dan tidak rata, bergelombang. Nih, kalian lihat nih, ada Ibu punya dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira yang mana yang pemantulan baur? Nomor 1. Gambar 1. Kenapa? Karena bayangannya tidak sama dengan aslinya. Nah, ini adalah gambar permukaan air laut yang terkena sinar matahari. Ya. Selanjutnya, sekarang kalau kedua berarti pemantulan. Iya, pemantulan teratur karena bayangannya sama dengan aslinya. Jadi kita akan bahas mengenai pembiasan cahaya. Nah, oke, sekarang coba deh ya, baca, Nak. jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, kerapatannya akan terjadi pembelokan pembiasaan cahaya. Tiara boleh dibaca, Nak? Peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat melihat kolam renang yang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan. Ini gambar apa?
Pelangi. Nah, ini adalah gambar pelangi. Kita akan belajar mengenai sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya yang dapat diuraikan. Iya, dispersi itu adalah penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna cahaya. Jadi kalau kalian lihat sinar matahari itu warnanya putih, sebenarnya itu terdiri dari berbagai warna. Dia diuraikan oleh titik-titik air yang ada di awan sehingga membentuk pelangi yang sering kalian lihat. Nah, selain di pelangi, kira-kira peristiwa dispersi lain ada di mana? Oh ya, betul. Dan juga pada saat kita bermain balon balon air, itu juga dispersi ya. Warna balonnya berwarna-warni, nah itu juga dispersi. Oke, sampai di sini tadi ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, semua sudah paham. Oke, mengerjakan LKPD mengenai 4 sifat cahaya. Ya. Oke, boleh dikerjakan sekarang. Setelah itu nanti kita bahas sama-sama ya anak-anak. Silakan dikerjakan dulu. Kalian tulis ya masing-masing gambar tadi. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Yang sudah, kita tunggu temannya dulu ya nak ya. Nah, kita bahas sama-sama sekarang. Fauzan, gambar pertama ini kira-kira sifat cahaya apa ya nak? Cahaya menembus benda bening. Oke, apakah benar jawabannya Fauzan anak-anak? Benar, Bu. Nanti jawaban kalian itu dikirim di Google Classroom ya, yang tadi difoto. Nah, yang selanjutnya nanti kalian akan membuat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, di sini ada 2. Ada cahaya dapat dibiaskan dengan cahaya dapat menembus benda bening. Kalian boleh pilih salah satu yang mana ya, boleh ini, boleh yang ini. Nah, ini kalian tuliskan nama percobaannya di atas. Kemudian tujuan percobaannya apa? Ini seperti contoh yang ini. Kemudian alat dan bahannya kalian tulis. Lalu langkah-langkahnya dan terakhir adalah hasil pengamatannya. Nanti kalian kirimkan videonya pada saat membaca hasil laporannya ke Google Classroom ya. Melakukan kegiatan pembelajaran mengenai sifat cahaya, perasaan kalian yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? 1. Gambar 1. Berarti semua senang ya pada saat melakukan pembelajaran ya. Nah, kita akan membuat atau menarik kesimpulan. Nah, coba sekarang dibaca Syawal kesimpulan yang pertama. Syawal boleh dibaca? Cahaya adalah putaran yang berasal dari benda yang berbeda. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom ya. Nanti gua akan memberikan soalnya, nanti kalian bisa lihat, kemudian nanti dikerjakan. Kita harus mengingat dulu menerapkan 3M. Apa saja 3M itu? Memakai masker, Ya, terus jaga jarak. Temannya berdoa. Ya, Bu. Oke. Teman-teman, kita masing-masing berdoa. Oke. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam, Bu. Oke, terima kasih banyak.